Demi menjaga marwah, tim nasional Indonesia U17 akan bermain sangat serius menghadapi Afghanistan usia 17. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu Rahayu. Kembali lagi dengan saya Ahmad Fauji Bayhaqi, pencinta sepak bola tim nasional Indonesia, baik senior, putra, putri, tim nasional kelompok umur maupun Liga 1 dan Liga 2. Indonesia di pertandingan terakhir tim nasional U17 akan menghadapi Afghanistan U17 dalam lanjutan pertandingan pekan ketiga atau matchday ketiga dalam Piala Asia U17 AFC ASEAN Cup yang akan berlangsung di Saudi Arabia. Pertandingan antara tim nasional Indonesia menghadapi Afghanistan U17. Dalam hal ini tim nasional Indonesia harus menjaga tren positif mereka karena di dua pertandingan mereka menang atas Korea Selatan dengan skor 1-0 dan juga atas Yaman dengan skor 4-1, dan Indonesia sudah dipastikan menjadi juara grup ya. Apapun hasil pertandingan antara Indonesia dengan Afghanistan, Indonesia akan menjadi juara grup dan juga pertandingan antara Yaman menghadapi Korea Selatan itu tidak berpengaruh dengan status Indonesia sebagai juara grup di grup C AFC ASEAN Cup U17. Indonesia sudah memastikan diri lolos ke partai putaran final Piala Dunia usia 17, maka demi menjaga marwah tersebut dan sekaligus menjaga mentalitas, spirit tim nasional U17 dalam lanjutan Piala Asia tersebut, maka pertandingan terakhir melawan Afghanistan, Indonesia harusnya tidak boleh kalah. Dan coach asuhan Nova Arianto itu sangat diminta untuk merubah formasi-formasi dengan skuad kedalaman yang ada. Artinya jangan meremehkan Afghanistan, apalagi sampai kita menurunkan pemain lapis 2. Tentu memang sangat baik menurunkan pemain-pemain lapis 2 agar mereka memiliki jam terbang, tetapi kerangka tim sudah ada, maka yang perlu dilakukan Coach Nova menurut saya adalah merubah gaya-gaya formasi yang seperti di pertandingan pertama kita cenderung bertahan, di pertandingan kedua kita agak sedikit progresif ya menyerang, dan di pertandingan ketiga kita harus mencoba berbagai macam formasi ya, agar supaya nanti kita tidak pernah tahu di lawan di babak 8 besar ini, karena kita status juara grup akan bertemu dengan runner up grup D. Kita masih belum ketahuan apakah Korea Utara, apakah Tajikistan atau Iran atau Uni Emirat Arab, semua masih berpeluang di sana, dan kita tentunya belum tahu lawan-lawan yang kita sudah hadapi adalah Iran. Namun saat ini Iran berada di peringkat 4 dan peluang lolosnya pun masih ada, tapi sangat tipis, dan itu kita baru hanya bertemu dengan Iran, tapi dengan tim yang lain seperti Tajikistan, Korea Utara kita masih belum mengetahuinya. Dan ini kita sangat baik bertemu tim Afghanistan yang notabene memang dua-duanya sudah tidak ada apapun hasilnya tidak berpengaruh, Indonesia tetap menjadi juara grup walaupun Indonesia kalah, dan Afghanistan walaupun menang sangat telak terhadap Indonesia tetap dia akan berada di peringkat 4 karena klasmen yang dihitung dalam AFC usia 17 adalah head to head yang dihitung. Jadi Indonesia sudah menang head to head atas Yaman, Indonesia sudah menang head to head atas Korea Selatan, dan itu tidak akan berpengaruh. Tetapi kalau memang ini harus dicoba oleh coach Nova Arianto untuk merotasi pemain, ini kurang bagus menurut saya, karena bisa jadi nanti di pertandingan Afghanistan Indonesia mengalami kekalahan, dan itu akan menurunkan tren positif kita dan akan menurunkan motivasi kita di babak selanjutnya. Tetapi kalau kita tetap menggunakan formasi pemain utama, hanya mengganti mungkin beberapa pemain saja, tetapi hanya mengubah cara bermain kita, formasi kita, mungkin bisa mencoba 4-4-2 atau 3-4-3 dalam beberapa metode penyerangan. Bagaimana kita jadikan ajang tersebut sebagai uji coba, tetapi juga dalam ajang yang serius demi menjaga marwah kita, bahwa kita harus menjadi menyapu bersih ya 3 pertandingan di grup ini, yang notabene Afghanistan memang adalah klub terlemah. Jadi walaupun Afghanistan adalah klub yang notabene lemah di grup C, kita tidak boleh meremehkan Afghanistan. Justru kita harus respect di mana kita pernah melakukannya terhadap tim Kepulauan Mariana Utara. Di sana kita menang dengan skor 10-0, dan itu memang kita harus sapu bersih. Disinilah kesempatan kita dan sekaligus mencatatkan rekor bahwa di tahun 2025 Piala Asia usia 17 kita pernah menyapu bersih semua pertandingan
dengan status juara grup dan lolos ke Piala Dunia. Dan inilah saatnya kita untuk menunjukkan kepada dunia dan juga Coach Nova Arianto, sehingga dalam beberapa kegiatan atau agenda ke depan di babak 8 besar, tentu ketika kita menghadapi tim-tim besar seperti Tajikistan, Korea Utara sebagai calon lawan kita, maka kita mentalnya semakin meningkat, memiliki motivasi yang sangat baik karena kita bermodalkan 3 kemenangan yang dengan status juara grup, apalagi memang kita pertama kali lolos ke babak Piala Dunia secara otomatis dengan jatah tiket sebagai juara grup di grup C. Ya, itu juga akan membuat seluruh masyarakat Indonesia ketika di pertandingan nanti di babak 8 besar akan memiliki kepercayaan diri yang sangat luar biasa. Doanya pun akan luar biasa dari masyarakat Indonesia, karena dengan modal 3 kemenangan tersebut kita akan semakin pede bertemu dengan lawan-lawan kita yang akan kita hadapi di runner up grup D. Jadi untuk format Piala Asia U17 yang dimana juara grup A akan bertemu runner up grup B, juara grup B akan bertemu dengan runner up grup A, juara grup C akan bertemu runner up grup D, dan begitu sebaliknya juara grup D akan bertemu dengan runner up grup C. Dan Indonesia berada di grup C dengan status juara grup, tinggal menunggu lawan yang ada di grup D karena memang masih belum ketahuan lawannya. Dan ketika nanti di babak 8 besar kita memiliki keuntungan istirahat 1 hari lebih banyak karena kita bermainnya 1 hari lebih cepat dibandingkan grup yang ada di grup D. Ya, itu saja mungkin dari saya. Bagaimana pendapat teman-teman semua? Silahkan tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like, subscribe, dan juga share. Terima kasih. Salam olahraga.